Soft itu nabi, bukan imam sebenarnya. Mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Bahkan Nabi menambahkan orang yang merapatkan softnya. Nanti nggak bisa begitu. Saya suka bilang kayak bahasa rumah tangga lah. Oh, suami itu tergantung ibu dulu milihnya. Karena juga sama, jangan jadi khawarij yang merusak aturan main. Siapapun yang terangkat kalau dia manusia muslim, doakan. Patuh aja tuh pahala loh. Jangan sampai bawa motor bodong, haram. SIM harus lengkap, aturan mainnya itu semua betul. Sehingga ketika syariat ditegakkan, lihat, kita beragama karena Allah, bukan karena manusia. Masya Allah, ya harus tahu itu konsekuensi. Yang ketiga, Anda percaya klinik, yakin dengan isim, wafak dan lainnya, Anda belum dikatakan muslim. Orang Islam mau berobat, datang di lubang bingung. Apa kata Nabi yang paling susah? Burung itu. Burung yakhdu khimasan wa tarusku bitanan. Ya, lau kuntum tatawa akan jadi dulu, enggak paham saya itu. Burung terbang tinggi, melanglang buana di atas angkasa. Banyak puisi tentang burung lah ya. Dapat pahala, bulan dapat gajian. Jangan sampai menghilangkan syariat. Sholat tepat waktu, selesai. Allah nggak tuntut lebih sama kita. Perut ikan gelapnya dasar lautan, tuh ya. Nah, ketika Nabi Yunus ditelan sama ikan, dibawa ke dasar lautan, hidup di perut ikan. Artinya apa tuh? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Bukan. Ya Allah, aku telah berbuat zolim. Tahu bahwa syariat itu dengan mengenal Allah dengan cara yang benar. Wa ya'dubillah wa na'udzubillah. Makanya ulama sering bilang kepada kita ini, banyak keburukan kesalahan yang kita, antum ngomong enteng banget Ustaz, hari gini Ustaz kita kalau nggak pinter-pinter begini di kantor Ustaz nggak umroh. Oh, kita usaha kalau hidup kita mengikuti syahwat dan nafsu. Yang buruknya lagi, kita berkeyakinan bahwa hidup ini tergantung ijazah dan kita anggap remeh. Aduh Ustaz, kita kalau Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi bocor halus dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan pergaulan sehari-hari? Ayo Ustaz, bagaimana kita menghindari bocor halus pada keseharian kita lah, dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam bermuamal dengan banyak orang. Perlu diketahui bahwa kita ini punya sifat gampang meniru. Manusia itu makhluk yang gampang meniru. Apalagi kita orang Indonesia paling gampang niru. Berteman sama bule seminggu bulain rambut gitu tuh. Berencana berteman sama orang bule udah kayak orang bule gayanya. Kita gampang banget niru. Saya sering contohkan, orang umroh dari Indonesia ke Arab pada pakai batik, pulang pakai gamis. Masya Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma orang Arab nggak ada yang pakai batik didatengin mulu. Karena nggak terwarnai mereka. Orang kita paling gampang diwarnai. Kalau kita sadar kita gampang diwarnai, pakai hadis Nabi yang mengatakan orang tergantung agama temannya. Bertemanlah dengan orang saleh. Nah, makanya kalau kamu pengen berumah tangga dan kamu bakal diwarnai sebagai istri, ya pilihlah orang yang bakal mewarnai kamu dengan baik. Siapa laki-laki yang kau pilih? Kata Nabi, khiyarukum linisaikum. Lelaki yang baik yang kamu nikahi itu yang paling baik adalah yang baik dengan ibunya dan saudara perempuannya, adik kakaknya. Baru kita bicara agama nanti. Ya, karena orang pintar agama juga sama ibunya ngelawan, sama saudaranya nggak deket, nggak ada dasar kebaikan. Kalau perempuan apa yang dipilih? Al-wadud al-walud kata Nabi. Laki-laki pilih perempuan yang penuh stok maklum. Sehingga nanti akan saling mewarnai kalau sudah begitu. Nah, tetangga juga sama. Kalau perumahan di Mekah Madinah, saya pernah riding Jeddah Mekah Madinah pakai motor itu ya, sama teman-teman. Banyak sekali kita melewati kapling-kapling yang sedang dibuat di seputar Jeddah Mekah Madinah itu ya. Uniknya kalau perumahan di sana itu ditulisnya apa? Al-jar gobladar. Sayubnahil masjid wa fihi syekh wa fihi al-qari gitu. Hadis Nabi dipertontonkan di depan perumahan tersebut. Lihatlah tetangga sebelum beli rumah, kata Rasul. Ya. Kemudian akan dibangun masjid di dalam perumahan ini dan ada syekh, ada qari. Yang ditawarkan tuh orang-orang ulama. Sehingga orang beli rumah ngelihat dulu tetangganya siapa, ngelihat dulu siapa syekhnya. Di kita kan enggak,
10 pemberi pertama perumahan sini gratis kulkas, betul ya? Atau apa? Dunia yang ditawarin, bukan ulama. Makanya saran saya sih kalau kamu supaya nggak bocor halus, kamu harus berilmu sebelum beramal ya. Sisanya kamu banyak berdoa sama Allah ya. Supaya nggak bocor halus nih saya kasih buku zikir pagi petang biar tenang ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nasihati kami agar kami takut kepada Allah dalam melakukan kekurangan, melakukan ukuran dan timbangan dan bekerja. Bukan takut sama atasan yang menyuruh melakukan kekurangan. Ayo, sudah kita bahas tadi sejam setengah itu ya. Gimana agar antum takut sama Allah? Kuncinya antum harus hafal dulu nama Allah. Kemudian tahu rububiyah, tahu jobnya Allah. Kemudian tahu uluhiyah, kenapa Allah diibadahi gitu. Sekarang kalau saya nasihati saja antum belum hafal nama Allah agak susah. Di sini antum bener sampai rumah lupa. Saran saya sih setelah ini setiap muslim ini punya kewajiban menghafal nama Tuhannya. Kemudian mengerti maknanya. Ya itu nggak susah kok. Cuma butuh waktu beberapa waktu aja. Kalau kita agak pinter sedikit sehari pun bisa. Kalau enggak ya udah dicicil lah sehari 5, 10 hari 50. Enggak sebulan sudah hafal lah nama Allah kita. Kenapa? Karena kita enggak merasa terpantau oleh Allah. Kita enggak merasa yakin Allah melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan berarti Allah di mana-mana. Ilmunya Allah tuh tahu di kamu di mana aja. Allah melihat semua yang kalian lakukan. Jangankan fisik kita yang besar. Daun kering hitam di malam yang hitam jatuh di dalam hutan yang gelap. Allah tahu. Ada kita. Ingat malaikat di kiri kanan kita. Nah kalau sudah tahu seperti itu, ya kita akan takut dengan sendirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya antum dekat sama Allah, ya antum banyak berdoa nih. Ada buku doa dan harian nanti manfaat insyaallah. Ya. Fadhal, silakan. Fadhal, ada yang hadir di sini? Fadhal, mungkin yang saya sampaikan nggak dipahami. Fadhal, silakan. Ya. Atau antum sudah paham semua? Wallahu a'lam. Atau anak yang tanya antum? Fadhal, fadhal. Ya, fadhal. Bagaimana dengan pekerja yang kerja malam itu, sedangkan tadi kalau masalah ada dalilnya itu pagi untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nah, ini wakil ini. Insya Allah pertanyaannya. Ustaz, bagaimana yang shift malam? Ustaz? Sementara ayat mengatakan waja'alna lailan libasan waja'alna naharan ma'asan. Kujadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Wallahu a'lam akhi fillah. Ya, kalau kerja malam full nggak boleh tidur sama sekali tuh. Aturan mainnya gimana nih? Antum masuk jam berapa? Kalau malam? Jam 6. Oke. Ya, memang harusnya memang yang diperintahkan dalam Islam itu waja'alna lailan libasan di sini bukan berarti kita nggak boleh melek malam. Karena ada ayat yang mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Tetap dari sebagian malam itu kita istirahat, kemudian kita bangun. Kalau bisa dikondisikan walaupun setengah jam antum tidur gitu ya, antum sudah tidur malam. Insya Allah antum nggak masalah, antum sehat tetap badan antum. Ya, bukan berarti haram antum kerja malam, bukan. Ya. Kalau dikatakan tadi siang untuk kerja, malam untuk istirahat, kalau antum terapkan antum pahala. Bukan haram, apalagi ada kewajiban kan. Ya, wallahu alam. Nanti kita bicara bab darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Full job itu ada istirahatnya gak malam? Kalau ada istirahatnya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk walaupun sesaat istirahat merem walaupun setengah jam gitu harusnya. Atau mungkin diam-diam tidur gimana saat itu? Nanti melanggar akad. Intinya sih akhi, antum tidur malam tuh pahala. Makanya kalau ada kesempatan kayak kita kerja siang, itu kan ba'da zuhur tuh bisa qailula. Qailula walaupun sebentar itu pahalanya. Nabi nggak pernah ninggalin qailula loh. Ya, boleh bukan tidak. Jadi disiasati aja. Kalau memang harus kerja malam, ada kemungkinan yang diperbolehkan istirahat.
Ya sebelum antum berangkat, misalkan antum istirahat dulu siang, baru bangun nanti malam kerja, nggak apa-apa. Yang nggak boleh full antum melek, zolim sama badan. Syukur kalau di malam itu ada istirahat, antum bisa pakai sesaat aja merem. Itu masya Allah sehat badan antum. Karena sunnahnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalah. Kalaupun nggak bisa antum terjebak dalam darurat, kan ada kewajiban. Ad-darurat tubihul mahdurat. Bahkan saya berhusnuzon, kalau sampai antum jaga malam, antum nih seperti ar-ribat. Ar-ribat itu pahalanya paling besar itu. Seperti orang yang perang, ar-ribat menjaga di perbatasan. Karena kalau antum nggak ada jaga malam, terjadi kerusakan, ledakan dan lain-lain, antum ar-ribat. Pahalanya besar sekali. Ya, nanti antum menjaga di perbatasan. Dan para sahabat juga bergantian dulu yang jaga malam kan, ketika perang. Karena kalau nggak ada yang jaga malam kan kemungkinan zolim malam. Ya banyak orang curang, banyak orang begini, orang begitu, atau sesuatu yang berbahaya di malam hari. Semoga Allah jaga antum insya Allah ya. Nah, sambil jaga-jaga malam antum ya baca-baca zikir pagi petang lah ya supaya enak ya. Fadal, ada lagi yang tanya silakan. Fadal, silakan antum. Naam. Isbal. Ayo. Iya. Ya. Iya. Baik, barakallah. Ayo akhi fillah. Dengan kita mengenal firman Allah dan sabda Nabi, kita lakukan semua perintah dan sabda Rasul ya. Berkaitan dengan isbal ini kan memang Nabi yang melarang kita untuk isbal, betul? Nah, tapi kadang-kadang di perusahaan ini Ustaz nggak bisa, Ustaz. Antum perlu tahu yang dikatakan isbal itu yang lewat mata kaki. Sehingga kalau antum pakai celana pas mata kaki, antum nggak isbal. Cuma kitanya nggak fashionable. Kita ini orang yang ngerti fashion. Jadi akhirnya antara celana pangsi dengan celana ke kantor sama, cingkrang. Sehingga ini dalam penampilan disalahkan. Kenapa? Karena baju yang dipakai buat kantor ya dengan baju yang dipakai untuk perang zaman Ali dengan pangsi itu beda gitu loh. Makanya batasannya itu mata kaki lebih atas sedikit atau setengah betis. Nah, itu sama-sama semua. Sehingga sebenarnya kalau di kita ini kalau antum cuma semata kaki nggak ada masalah. Gak ada masalah, mungkin mereka mengkritisi karena mungkin terlalu ke atas. Tapi kan antum pakai sepatu boot, ya, sepatu boot antum ini sudah melindungi mata kaki antum kan, sehingga kalau sampai antum tuh menggunakan kain terkesan tidak isbal juga, nggak ada permasalahan. Adapun tentang janggut, ya saya suka ada janggut semua nggak ada masalah berarti ini, cuma mungkin masalah panjang pendeknya aja kali ya, karena memang khilaf ulama tentang panjang pendeknya. Hadisnya itu kan waqsus sawarib wa fulliha. Waqsus itu kan gunting bukan dihabisin. Karena Umar bin Khattab kalau marah meniup kumis. Itu Umar bin Khattab. Artinya dia menggunakan kumis bukan dihabisin. Makanya dibilang waqsus wa fulliha. Dibiarkan janggut. Dan ternyata hikmah di balik ini baru ditemukan sekarang. Lelaki yang menggunakan janggut dijauhkan dari penyakit dalam bagian tubuh. Ya, kita kalah sama orang-orang barat yang masuk Islam karena meneliti manfaat janggut buat laki-laki gitu ya. Kemudian juga kita kadang-kadang nggak nurut sama sabda Nabi, kita malah nunggu pemain bola Barcelona pakai jenggot dulu baru niru kita gitu dan lain-lain. Saya rasa sih sebenarnya sih yang saya tahu sih di pusat juga di Pertamina nggak ada permasalahan ya, asal jangan berlebihan dalam arti antum memang merapikan janggut antum, jangan terkesan berantakan karena tetap butuh dilihat indah kan. Nah, jangan menyembarakan penampilan. Ya kalaupun memang ada aturan yang antum belum bisa lakukan karena memang ada aturan yang nggak sesuai, ya bersabarlah. Kayak teman-teman dari aparat kepolisian, ya, dari TNI lebih susah loh ketimbang antum. Karena anda juga mengajar di Pas Pampresan, juga mengajar di Mabes, di Polda dan lainnya. Tapi masya Allah, ya walaupun mungkin yang satu itu belum mereka lakukan, yang lainnya sudah paling enggak. Karena secara bertahap ya, wallahu musta'an. Nah, sisanya antum bersabarlah ya. Semoga Allah mudahkan antum insyaallah. Pun anak kasih zikir pagi petang buat antum nanti insyaallah. Fadhal silakan.
Ya, ada lagi yang tanya, silakan. Fadhol. Oh iya, antum silakan. Ayo. Dulu Ibnu Muljam tuh Pak? Ibnu Muljam tuh yang bacok lehernya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali tersungkur dibacok sama dia pegang Quran, dia bilang, Ali, inil hukma illa lillah, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang membunuh Ali pun bilang hukum dengan bahasa itu Pak. Tapi pemahamannya Khawarij. Siapa Ibnu Muljam? Ahli tafsir Quran zaman Umar ibn Khattab, duta besarnya Umar kepada Mesir, gubernurnya Amr bin As. Ketika di zaman Khalifah Ali, dia yang bunuh Ali, dia penghafal Quran. Karena salah menerjemahkan paman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Di situ kan ada beberapa ayat fa ulaika humul fasikun dan lain sebagainya. Ya, lebih kepada hukum yang di sini adalah hukum yang memang saat itu bisa dilakukan atau tidak. Mereka beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak mau menghukum orang yang membunuh Utsman. Sehingga orang yang ngefans sama Utsman itu nggak terima dengan kekhalifahan Ali. Maka dia menganggap Ali telah buat hukum. Padahal tidak. Hukum di sini perlu disikapi dengan ilmu. Karena ada tahapan dalam pemahaman. Nah makanya kalau seandainya di negeri kita ini mungkin belum banyak hukum Islam yang diterapkan, Pak. Tapi sudah banyak juga hukum Islam yang sudah diterapkan. Karena ukuran negeri Islam itu bukan cuma kesempurnaan hukum yang disampaikan. Dulu ketika ingin perang, Rasul selalu bilang kepada sahabat, hal sami'tumul azan. Apakah kalian mendengar azan di tempat itu? Sami'na, fadzalika biladul Islam. Itu negeri Islam. Nabi mengatakan negeri yang ada azan dikumandangkan saja dibilang negeri Islam. Walaupun hukumnya belum berjalan. Kenapa? Karena hukum